Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pencerah Hati, kita bertemu kembali dalam acara Duet Pencerah Hati yang kali ini kita akan membahas sebuah tema bijak menggunakan media sosial bagi kepala keluarga. Pada zaman sekarang, hampir semua bapak-bapak memiliki HP yang canggih. Pagi-pagi buka WhatsApp group, siang buka Instagram, malam scrolling di TikTok. Pertanyaannya, apakah kita sudah bijak menggunakan media sosial sebagai kepala keluarga? Betul, Haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita. Orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ayat ini mengingatkan kita untuk bijak dalam menyikapi informasi, apalagi di era sosial yang penuh dengan berita yang cepat, tapi kecepatan itu belum tentu benar. Ya, belum tentu benar ya. Ustaz, saya lihat di medsos banyak bapak-bapak suka terjebak ikut-ikutan debat politik di kolom komentar, kemudian share berita tanpa cek dulu, sampai kadang lupa waktu kerja. Ya, inilah yang terjadi dengan keadaan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seorang itu dianggap berdosa dalam pandangan agama jika ia menceritakan setiap atau seluruh apa yang ia dengar. Jadi dengan mengungkapkan apa yang dia dengar, lalu kemudian menceritakan semuanya tanpa reserve, tanpa saringan, maka itu termasuk orang yang sudah berdusta sebenarnya. Artinya jangan asal share, kita harus filter dulu. Selain itu media sosial bisa jadi pisau yang bermata dua. Sekali lagi, pisau bermata dua itu ya. Oke. Ya, terus selanjutnya apa? Selanjutnya perlu barangkali dikuatkan bahwa ini semua bisa jadi ladang pahala kalau dipakai sarana kepada kebaikan, sarana mengajak kepada kebenaran, sarana dakwah, sarana silaturahmi, sarana untuk berbisnis yang halal, karena kehalalan itu kan halal jenisnya, halal dalam cara berdagangnya, termasuk juga halal dalam cara mendapatkannya. Yang ketiga, bisa jadi sumber dosa. Medsos itu bisa jadi sumber dosa kalau dipakai gibah, membicarakan kejelekan orang, gitu kan, fitnah, menzolim pada orang, atau bisa jadi juga melakukan hal-hal yang melalaikan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, berarti kuncinya bukan salah di medsosnya, tapi salah di pemakaiannya gitu. Betul Haji, betul. Persis sekali itu, sekali, karena memang ini terjadi dalam kegiatan hari-hari kita, kehidupan sehari-hari kita ya. Tapi ada sebuah cerita lucu saja. Gimana? Ada bapak-bapak yang bilang ke istrinya, Bu, saya ini kerja keras loh demi keluarga. Istrinya begini, kerja keras apaan? Tiap malam saya lihat bapak kerasnya scroll TikTok. Itu memang sering terjadi kejadian itu. Bahkan ada juga yang bilang medsos itu penting, Haji, karena dari Facebook saya bisa ketemu teman lama, dari Instagram bisa lihat gaya hidup orang kaya, dan dari TikTok bisa tahu bagaimana joget-joget yang modern yang baru. Waduh, kalau begitu ilmunya banyak, tapi waktu untuk keluarga malah hilang. Betul. Jangan sampai medsos ini bikin bapak-bapak kehilangan momen, kehilangan kebersamaan bersama istri dan keluarga.
Ya. Dan termasuk barangkali saya ingin menguatkan dan mengingatkan ada beberapa prinsip, Mas Haji. Ya. Beberapa prinsip Islami agar kita bijak ya dalam bermedia sosial. Yang pertama, jaga lisan dan jaga jari. Nah, ini dua hal yang harus berbarengan. Ya, kalau di medsos itu berarti jaga jari ya, karena itu dari jari itu kan bisa mencet-mencet itu betul. Jaga lisan, jaga jari. Apa yang ditulis sama saja dengan apa yang diucapkan. Nilainya tuh sama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah ia berkata yang baik-baik saja, yang benar-benar saja, yang berpahala saja, atau diam. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Mas Haji, pilih konten yang bermanfaat, yang jelas terlihat dan terasa manfaat. Ya. Bapak sebagai kepala keluarga ya harus mengarahkan, jangan sampai handphone jadi pintu masuk konten-konten yang berdosa atau yang haram. Ya. Yang ketiga, batasi waktu. Batasi waktu, jangan sampai lebih lama bersama HP daripada bersama keluarga. Ini sering terjadi. Yang keempat, gunakan untuk berdakwah dan untuk bersilaturahmi. Gunakan untuk berdakwah dan untuk bersilaturahmi. Ya, seperti kita ini. Ya, seperti ini. Sehingga bisa dari medsos ini bisa ngirim doa, baik doa di dalam keluarga atau doa untuk yang lain. Ya. Memberi motivasi, ayo semangat atau ayo lebih baik, atau nasihat yang ringan yang bisa menjadi amal harian dan amal jariah, amal yang berkelanjutan. Ya, luar biasa Ustaz ya, bisa gitu ya. Ya, dan yang terakhir untuk menjaga ini adalah waspada, jangan bawa konflik medsos ke rumah. Dan juga sebenarnya dibalik juga, jangan bawa konflik rumah ke medsos. Gitu ya. Nah, karena ada medsos sekarang ini malah dijadikan curhat. Curhat di medsos bukan menutup aib, malah membuka aib. Nah, inilah yang harus sama-sama kita waspadai. Perbedaan pendapat di grup, bisa di grup WA dan lain sebagainya, jangan sampai bikin retak keluarga. Atau juga putus persahabatan. Masya Allah. Jadi medsos itu bisa jadi amal kita, gitu kan? Tergantung apa yang kita tulis dan kita bagikan kepada orang lain. Betul. Dan perlu kita memahami ada risiko. Risiko. Karena apa? Karena salah menggunakan medsos itu, salah menjadikan medsos dengan tujuan yang salah. Kalau salah disunahkan itu dampaknya berat, sangat besar dampaknya. Pertama, kalau salah menggunakan medsos, rumah tangga menjadi renggang, renggang, tidak ada keharmonisan antara suami dan istri. Karena apa? Suami sibuk main HP sementara istri butuh bantuan dan perhatian. Yang kedua, anak-anak ini yang paling berat nih, meniru bagaimana sikap bapaknya, bagaimana perilaku bapaknya. Ya, karena bapak itu figur kan, dicontoh gitu kan, diteladani ya. Diteladani gitu. Apabila bapaknya berperilaku baik dalam menggunakan medsos, dia akan ikuti. Tapi apabila dia berperilaku buruk, misalnya menggunakan menjadikan alat ghibah dan lain sebagainya, dan anak itu akan mengikuti juga. Ini berat. Yang ketiga, waspada ini, fitnah ini akan menyebar. Karena apa? Medsos ini kan tidak hanya dilihat oleh 10 orang, 20 orang, ratusan juta, bahkan mungkin boleh jadi miliar. Fitnah menyebar, bahkan bisa menimbulkan permusuhan, saling menggugat antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba bisa mengucapkan satu kata yang dia anggap sepele, namun kata-kata itu bisa menjerumuskannya ke dalam neraka yang lebih dalam.
dari jarak timur ke barat. Luar biasa ancaman. Karena apa? Karena kesalahan mengucapkan kata-kata. Nah, inilah yang disebut bahwa kata-kata itu Masya Allah harus dijaga. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu karena mengendalikan lisan kata-katanya. Iya, waduh. Jadi status pendek di medsos pun bisa jadi berat. Berat pertanggungjawabannya maksud saya. Begitu Ustaz ya? Iya, jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh itu. Kenapa? Semua hal jangankan yang terlintas dalam ucapan, dalam hati saja Allah akan berikan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sahabat pencerah hati, gadget dan medsos itu hanya kita yang menentukan apakah itu akan menjadi jalan pahala atau jalan dosa. Betul. Makanya kepala keluarga ingat lagi harus jadi teladan, harus jadi contoh. Gunakan media sosial untuk menebarkan kebaikan, untuk menjaga keluarga, memotivasi keluarga, bahkan yang paling utama bagaimana medsos dijadikan alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustaz Didin atas pencerahan pada kali ini, dan para pemirsa semuanya, tulis komentar di di handphone Anda terhadap program ini, dan usulkan apa kira-kira tema pada pertemuan yang akan datang untuk duet pencar hati ini. Share dan subscribe terhadap program ini. Terima kasih, sampai bertemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.